Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa arsyadana ila tariqil Qur'an wa faddalana ala sa'iril makhluqati bil aqli wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Basyirah TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah hantarkan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tentu ini merupakan momen yang baik yang harus kita syukuri atas dasar firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alan nahara laila wan nahara hilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti untuk bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang mau memahaminya dan untuk bisa menjadikan orang bersyukur kepadanya. Imam Ar-Raja terkait dengan ayat ini menyampaikan bahwa orang-orang yang Allah kehendaki berjumpa dengan bulan suci Ramadan berarti dia adalah orang-orang yang diberi karunia yang sangat besar. Dan Ramadan ini merupakan momen yang begitu indah, penuh barokah yang bisa kita syukuri dan menjadikan kita bahagia. Minimal dua hal yang membuat kita bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, bagi orang-orang yang merasa salah banyak, dosanya banyak, maka hadirnya Ramadan menjadi momentum untuk bisa menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Yang kedua, bagi orang-orang yang merasa bekal hidupnya masih sangat sedikit, karena Rasulullah SAW memberikan janji yang begitu besar terkait ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang ada di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah yang sunnah dinilai oleh Allah menjadi ibadah yang wajib, dan ibadah yang wajib akan Allah lipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dua hal ini akan menjadikan kita semuanya berbahagia sebagai seorang muslim dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Yang berikutnya adalah urgensi Ramadan. Urgensi Ramadan bagi kita yang pertama adalah wahana sarana melatih diri untuk menjadi manusia yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena tujuan dari takwa itu tidak ada lain adalah la'allakum tattaqun. Jadi proses pelaksanaan ibadah puasa dan peningkatan ibadah-ibadah yang lain pada dasarnya adalah untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Pribadi-pribadi yang bertakwa di dunia ini Allah akan berikan banyak hal dalam hidup mereka. Allah jelaskan itu secara berurutan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai yang kelima. Orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan urusan di dunia ini sesuatu yang mudah baginya. Maka bagaimanapun juga Ramadan menjadi wahana sarana yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat yukaffiru anhum sayyi'atihim. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah akan berikan derajat yang tinggi dan mulia di sisinya. Dan Allah tempatkan di tempat yang dimuliakan bersama orang-orang yang mulia, para nabi, para syuhada, para sholihin. Itulah urgensi Ramadan yang pertama. Bagaimana membentuk, bagaimana mentraining, bagaimana proses puasa itu menjadikan mereka karakter orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tinggi derajatnya. Yang kedua, urgensi Ramadan mengingatkan kita kepada pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran. Hendaknya Allah
Hendaknya kita menjadikan Ramadan ini menjadi bulan untuk membaca, memahami, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, agar nilai-nilai dalam Al-Quran demi kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat bisa ia wujudkan dan bisa ia praktekkan dalam kehidupan ini. Dan sejatinya merupakan mukjizat yang besar Al-Quran itu Allah turunkan kepada mereka, karena Allah melengkapi perjalanan hidup manusia tidak hanya pada nikmat-nikmat yang bersifat materi yang menjadi kebutuhan hidup mereka secara fisik di dunia, tapi Allah dampingi mereka dengan aturan-aturan, dengan hukum-hukum, dengan syariat yang bisa membawa mereka untuk bahagia tidak hanya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemirsa Basyiroh TV yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan semangat beribadah kepada Allah, sehingga tujuan digulirkannya puasa Ramadan menjadi kewajiban bagi kita, mampu menghantar kita menjadi pribadi yang muttaqin, yang mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan juga kemuliaan hidup di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.